Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Manja. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Lancang Kuning. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah diberi yang berjudul Kepuasan Investasi dan Risiko Syariah, di mana pembuatan video ini yang ditujukan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah keuangan syariah. Baiklah, di dalam kepuasan investasi dan risiko syariah terdapat beberapa poin. Yang pertama, konsep dasar investasi syariah. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses tadzris dan trikotomi pengetahuan. Investasi yang diakui oleh hukum positif berlaku sesuai dengan ajaran agama Islam sebagai berikut. 1. Aspek material dan finansial, yaitu yang artinya suatu investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan investasi lainnya. Yang kedua, investasi kehalalan, yang artinya bentuk investasi yang terhindar dari bidang ataupun prosedur syubhat ataupun haram. Yang ketiga, aspek sosial dan lingkungan, yang artinya bentuk investasi hendaknya memberi kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar. Yang keempat, aspek penghargaan kepada ridho Allah, yang artinya suatu investasi tertentu yang dipilih hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuan investasi. Tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Adapun juga seseorang melakukan investasi juga memiliki tujuan, yaitu pertama, mendapatkan kehidupan yang lebih layak untuk masa depan yang akan mendatang. Yang kedua, sebagai usaha untuk menghemat pajak. Konsep dan strategi investasi. Konsep dasar investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh waktu dan pilihan. Hasil investasi merupakan akibat dari pilihan investasi tersebut. Yang kedua, prinsip compounding, yang artinya menempatkan kembali hasil investasi ke dalam pokok untuk mendapatkan hasil ganda. Yang ketiga, risk atau return trade-off, yaitu keuntungan dari cash flow atau hasil penjualan harta atau aset investasi merupakan hasil investasi. Yang keempat, pilihan yang rasional. Dalam menentukan pilihan rasional, seseorang investor harus mencari hasil terbaik dengan risiko terendah. Yang kelima, diversifikasi pemikiran ini, yang artinya pemikiran ini didasarkan pada prinsip peluang bisnis yang menjelaskan bahwa setiap usaha mempunyai peluang bisnis yang berbeda-beda. Selanjutnya, waktu investasi, yang artinya penentuan waktu investasi adalah elemen yang paling kritis terdapat keberhasilan investasi. Adapun juga macam-macam investasi. Yang pertama, real investment, yaitu investasi yang berhubungan dengan bisnis di sektor real. Aspek ini lebih didominasi oleh industri perbankan. Yang kedua, financial investment, yaitu investasi yang dilakukan pada aspek keuangan seperti obligasi, saham, reksadana, dan pasar modal. Teori, prinsip, dan rambu-rambu investasi syariah. Di dalamnya terdapat 4 poin. Yang pertama, teori investasi. Menurut berbagai definisi, investasi mengandung 3 unsur yang sama. Pertama, pengeluaran dan pengorbanan sesuatu yang pada saat ini, sekarang, yang bersifat pasti. Yang kedua, ketidakpastian mengenai hasil atau resiko. Yang ketiga, ketidakpastian hasil atau pengembalian dana di masa yang mendatang.
Selanjutnya, secara umum investasi berarti penundaan konsumsi pada saat ini untuk konsumsi pada masa yang mendatang. Menurut teori konvensional, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang investor sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang kedua, biaya investasi atau tingkat suku bunga. Tingkat bunga pinjaman merupakan faktor yang paling menentukan biaya investasi. Pembahasan investasi yang dipengaruhi oleh dua faktor tersebut dalam konsep ekonomi konvensional dikenal adanya istilah nilai waktu uang atau disebut time value of money. Dalam konsep tersebut dikenal dua istilah, yaitu yang pertama nilai sekarang atau present value, yang artinya nilai nominal dari sejumlah mata uang yang belum tentu lebih berharga pada masa datang. Yang kedua, nilai masa mendatang atau future value, yang artinya menghitung nilai masa mendatang adalah kembalikan dari menghitung nilai sekarang dari output investasi yang direncanakan. Prinsip-prinsip investasi syariah. Prinsip dasar transaksi investasi syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan menurut Ponjowinoto tahun 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi yang dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang dizolim. Yang kedua, uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan. Fungsinya sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Yang ketiga, setiap transaksi harus transparan. Yang keempat, resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga menimbulkan resiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan penanggung resiko. Rambu-rambu pencapaian tujuan investasi syariah. Satrio mengemukakan rambu-rambu pencapaian tujuan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbebas dari unsur riba. Yang kedua, terhindar dari unsur ghoroh. Ketiga, terhindar dari unsur jadi atau masyir. Yang keempat, terhindar dari unsur haram. Yang kelima, terhindar dari unsur syubhat. Keputusan investasi syariah. Terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama, keputusan untuk melakukan investasi melalui pendekatan MEC. Dalam pendekatan MEC, keputusan untuk melakukan investasi tergantung pada besar kecilnya MEC dibandingkan dengan interest atau bunga. Selanjutnya, perlu dibedakan antara MEC ataupun MEI. Jika MEC mengaitkan tingkat bunga dengan modal, MEI mengaitkan tingkat bunga dengan investasi neto. Poin kedua, proses dalam pengambilan keputusan investasi. Menurut Sharpe tahun 1995, pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, menentukan kebijakan investasi. Pada tahapan ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaan yang dapat diinvestasikan. Yang kedua, analisis sekuritas. Pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penelitian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Yang ketiga, pembentukan portofolio. Pada tahapan ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus yang akan diinvestasikan dan menentukan seberapa besar investasi pada aset tersebut. Yang keempat, revisi portofolio. Tahapan ini berkenan dengan pengulangan secara periodik dari 3 langkah sebelumnya. Yang kelima adalah evaluasi kinerja portofolio. Pada tahapan ini, investor melakukan penelitian terhadap kinerja portofolio secara periodik, dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan tetapi juga risiko yang dihadapi. Pada poin ketiga adalah putusan investasi. Dalam hal putusan investasi, Keynesian berpendapat bahwa keputusan yang paling utama adalah keputusan investasi.
Stok modal hanya mengikuti pola investasi dan bukan hal yang penting yang perlu ditentukan secara optimal. Yang permulaan, kecenderungan terakhir yang terjadi adalah berkembangnya bentuk investasi yang dikenal istilah Socially Responsible Investment atau SRI. Pada perkembangannya, SRI tidak hanya membatasi diri dengan tidak menanamkan modalnya di perusahaan yang menghasilkan rokok, alkohol, dan judi, tetapi melangkah lebih jauh dengan memasukkan 3 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, social research. Aspek ini diperlukan untuk mencari perusahaan dengan manajemen yang baik dan risiko rendah. Yang kedua, shareholder advocacy. Dalam hal ini, di subjektivitas nilai-nilai individu perlu dipertimbangkan karena hal yang dianggap etis oleh individu yang satu belum tentu dianggap etis pula oleh yang lain. Yang ketiga, social venture capital. Tahap ini menempatkan dana pada tahap awal di perusahaan. Risiko dalam investasi. Risiko adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berikut merupakan jenis-jenis risiko yang mungkin terjadi dalam investasi. 1. Risiko suku bunga. Risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran, yang mampu memberikan pengaruh bagi pendapatan investasi. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah fluktuasi pasar yang secara keseluruhan memengaruhi variabilitas return suatu investasi, bahkan mengakibatkan investor dalam mengalami capital loss. Yang ketiga, risiko inflasi. Risiko inflasi adalah risiko potensi kerugian daya beli investasi karena terjadinya kenaikan rata-rata harga konsumsi. Yang keempat, risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan bisa diperdagangkan dengan pasar sekunder. Yang kelima, risiko nilai tukar mata uang atau falas. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negara lain. Yang keenam, risiko negara. Risiko ini juga disebut sebagai risiko politik karena sangat berkaitan dengan kondisi berpolitikan suatu negara. Yang ketujuh, risiko reinvestment. Risiko reinvestment adalah risiko terhadap penghasilan suatu aset keuangan yang harus direinvest dalam aset yang berpendapatan rendah. Sekian presentasi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.